Selamat baku dapat semua. Heeh. Semoga tidak ada halangan dengan suara. Baik, malam ini kita akan um, ambil aja devotion yang pendek, yang um, sering sering kita dengar, tapi tidak terlalu. uh, kalau buat saya pribadi, saya mau coba um, menggali lebih dalam akan perkataan yang atau julukan Tuhan kepada uh, salah satu umat manusia. Saya mau tanya, apakah kita di sini pernah dijuluki oleh Tuhan, Enggak. dikasih julukan yang hebat kira-kira, atau julukan yang luar biasa? Saya rasa kalaupun seorang presiden atau gubernur Colorado saja atau presiden Amerika Serikat bikin julukan, Bapak Tommy, saya akan julukan kamu adalah Bapak dari orang yang paling baik contohnya. Tentunya Anda akan merasa apa? Merasa senang, bahagia, dan bahkan merasa lebih spesial, ya toh. Nah, ini hanya Presiden Amerika Serikat yang bilang. Biasanya kalau Presiden Amerika Serikat yang bilang itu seluruh dunia sudah mengetahui. Nah, apalagi ini julukan yang Tuhan berikan bagi umat manusia. Kira-kira julukan apa yang Tuhan berikan yang akan kita pelajari pada malam ini, yaitu um, ini yang Masuk. judul saya sudah taruh. Mudah-mudahan ini bisa uh, apa namanya bisa kita lihat. Boleh kan? Boleh Bapak baca toh? Hmm. Um, Julukan ini yang diberikan Tuhan kepada siapa kira-kira? Betul. Ini julukannya, A Man After God's Own Heart. Nah, itu. Kalau dalam bahasa Indonesia dibilang apa? Seorang yang apa? Seorang Betul. yang berkenan atau orang yang berkenan di hati Tuhan atau di hatinya. Luar biasa. Kira-kira siapa itu orang yang berkenan di hati Tuhan? Kalau Anda buka ini ayat ini yang ada di sini, 1 Samuel 13:14, Anda bisa tahu siapa orangnya, yaitu Betul. Raja Daud. Tetapi yang lebih unik lagi adalah julukan ini, yaitu perkataan ini yang keluar dari mulut Tuhan. Waktu itu Raja Daud belum jadi apa? Jujur aja. Belum jadi raja, betul? Iya. Nah, ingat baik-baik, perkataan baik-baik ini ada terdapat dalam yang kita orang baca sama-sama. Nah, ini dia. Kalau Anda boleh baca dari sini, ini lebih bagus. Kita orang baca sama-sama. Ini ada 20. bahasa Inggrisnya dan juga ada bahasa Indonesianya. 1 Samuel 13 ayat 14. Perhatikan baik-baik. Ini Ya. adalah perkataan Tuhan sebelum dia jadi raja. Sebelum dia jadi raja. Ini. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih. Nah, ini waktu Anda tahu ceritanya kan, waktu Samuel dikirim oleh Hmm. Tuhan untuk pergi ke rumah siapa? Rumah Rumah Daud Pepapa toh, Isai. Isai ya. Waktu itu Tuhan kirim dan Daud P kakak-kakak, DP saudara-saudara berdiri di situ satu persatu. Tuhan kirim untuk menyatakan akan perkataan ini. Jadi waktu dia muncul di rumah, ketemu dengan Isai, kemudian dia bilang, mana anak-anak, disi keluar semua tuh apa? Anak-anak yang gagah-gagah, yang jago-jago di mata manusia, dari dia punya badan, dari punya gaya, semua dikasih keluar. Sampai yang terakhir, Tuhan bilang apa? Tidak, betul? Iya, dibilang Dan mas. dia tanya siapa? Mana ada lagi? Oh ada. Bayangkan orang yang tidak terlalu apa populer. Dan ini perkataannya 1 Samuel 13. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Hatinya ini siapa? Hati Tuhan. Dan Tuhan telah menunjukkan dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Nah, bayangkan perkataan ini disebut juga ulang di Perjanjian Baru lama sesudah apa? Sesudah Daud mati. Yaitu di zaman siapa ini? Di zaman Raja
bukan raja, di zaman Rasul Paulus. Paulus di Perjanjian Baru. Kisah 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, nah ini dibilang, tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai. Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Dan dia tambah lagi di sini. Dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi sekarang pertanyaan yang simpel saja. Siapa di antara kita semua ingin supaya kita disebut orang yang berkenan di hati Tuhan? Mau. Tentunya kita semua apa? Mau. Suka, bukan? Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana sampai Daud disebut oleh Tuhan orang yang berkenan di hati Tuhan? Nah, ini yang akan kita mesti cari tahu. Kenapa sampai Daud? Ini belum jadi raja ini. Nah, tentunya Anda sudah tahu ceritanya kan? Sesudah dia dia jadi raja. Ini sebelum dia jadi raja, Tuhan sudah bilang apa? Dia berkenan di hati Tuhan. Nah, sesudah dia raja, kita tahu dia punya apa? Dia punya kelemahan dan lain sebagainya. Tapi kita juga lihat dia punya pertobatan yang luar biasa. Karena dia memang benar-benar orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan kita akan buktikan di sini bagaimana. Nah, tentunya akan cari tahu bagaimana Daud bisa disebut orang yang berkenan di hati Tuhan. Pertanyaan juga, bagaimana kita, Tante Ani, Wen Rumambi, Tommy, dan semua yang hadir di sini, bisa disebut orang yang berkenan di hati Tuhan? Kira-kira bagaimana? Nah, ini dia. Kalau kita mau cari tahu jawabannya ada di sini. Sebetulnya bukan, kebanyakan orang jawab, oh, karena dia Daud ini adalah orang langsung apa? Biasanya kan orang langsung bilang, oh dia langsung apa? Meminta ampun. Itu benar. Tetapi kejadian ini sebelum dia waktu berbuat dosa, pada waktu dia jadi raja. Masih ingat dia berbuat dosa yang sangat besar, yang secara umum Bunuh orang Uri. bisa lihat, dia mau jadi pembunuh, bisa jadi pesina, dan lain sebagainya. Itu sesudah. Tapi ini sebelum dia buat semua itu, Tuhan sudah kasih dia apa julukan yang luar biasa. Bahkan bukan julukan, Tuhan malah menyatakan itu sebagai orang yang dekat dengan dia, ya. Sampai Rono buat menulis satu buku khusus mengenai ini, ya. I have found David, ya. David yang apa? Yang berkenan di hati Tuhan. Dan inilah buktinya. Buktinya Anda bisa dapat di dalam buku Mazmur. Mazmur berapa? Mazmur 123. Jawabannya ada di situ. Nah, sekarang untuk mencari tahu bahwa jawabannya ada di situ, kita mesti belajar bagaimana cara mengetahui belajar buku Mazmur. Ada 3 hal yang orang semua tahu. Kalau Anda tentunya Anda juga sudah tahu. Yang pertama, cara study the book of Psalm itu dibagi 3. Kita semua sudah tahu. Pakai belajar secara mesianik, itu yang disebut Christological study. Itu orang baca buku Mazmur itu unik sekali, bukan cuma lagu-lagu, puisi dan lain sebagainya. No, Anda bisa lihat cara belajarnya itu di situ. Ini yang disebut mesianik, kemudian apa, prophetical, kali ada di situ. Anda bisa tanya pendeta Warren, dia punya akuratnya. Kemudian ada yang terakhir historically. Ya, ini yang orang akan pelajari, yaitu melalui dia punya pelajaran historically. Bagaimana sejarah dari Daud melalui buku Mazmur. Dan itu terdapat di dalam Mazmur 132. Nah, Anda bisa baca ini secara historically. Anda masih ingat sejarah apa yang Daud lewati pada waktu dia sebelum jadi raja? Masih ingat cerita yang paling populer, yaitu pada waktu dia dikejar oleh siapa? Dia dikejar oleh Saul. nah itu Raja Saul. Utusan Sampai dia bisa menunjukkan karakternya, walaupun dia bisa membunuh Saul waktu itu, dia punya karakter, karena karakternya itu berkenan di hadapan Tuhan, dia tidak membunuh apa? Saul. Dan ingat perkataannya, dia bilang, jangan pernah korek-korek orang yang sudah rapi. diurapi oleh Tuhan. Itu makanya Tuhan dia gelar orangnya apa? Yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, inilah Anda bisa lihat jawabannya. Kenapa Tuhan menyatakan dia sebagai orang yang berkenan? Anda baca Mazmur 132 secara apa? Historically, ya. Bukan secara mesianik atau
cara cara bisa baca kan ini Anda siara kepada Daud telah berbuat dan ini ayatnya masukku tidak petidur yang keempat membiarkan atau membiarkan perjanjian. Padahal dia lelah, dia ada melewati itu pergumulan pribadi, ya pergumulan malam antara hidup dan mati. Tetapi dia punya apa? Tekad dari Daud. Dia tekad. Dan ayat 5 ini ada jawabannya. Ayat 5 dia bilang, sampai aku mendapat tempat untuk siapa katanya? Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Dia punya bahasa Inggris, Anda baca ada warna biru di situ. Until I find a place for the Lord, a dwelling place for the mighty one of Jacob. Ya, inilah dia punya apa? Jawaban kenapa dia salah satu jawaban kenapa dia menjadi apa? Orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nomor satu yang dia apa? Yang dia pilih adalah sebelum dia mendapat tempat untuk siapa? Untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Anda baca terus dia punya Tuhan, baca ini baik-baik. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya, seorang anak kandungmu akan kedudukan di atas takhtamu. Jika anak-anakmu berpegang pada kita tidak bisa. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajar pada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas takhtamu. Ayat 13, sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku, selama-lamanya di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Bayangkan, nomor satu yang dia andalkan adalah walaupun dia selewati banyak sekali pergumulan, tapi nomor satu dia bilang, sampai aku mendapatkan tempat untuk Tuhan. Sampai aku diam, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman yang maha kuat. Jadi, apa kira-kira arti dari ayat ini? Mari kita lihat sama-sama di sini. Arti dari ayat ini adalah pernyataan tentang komitmen pribadi yang kuat dan tekad Raja Daud untuk mendirikan tempat fisik permanen bagi tabut perjanjian yang melambangkan kehadiran Tuhan untuk tinggal di antara umat Israel. Kalau Anda translate ini ke dalam kehidupan orang sehari-hari, jadi inilah kita yang memiliki komitmen pribadi yang kuat dan tekad dari Jemaat Lifehouse untuk mendirikan tempat fisik permanen bagi tabut perjanjian yang melambangkan kehadiran Tuhan untuk tinggal di antara umat di Lifehouse. Jadi Tuhan sangat menghargai kita apabila kita mendahulukan Tuhan. Nomor satu, tempat apa? Tempat perbaktian. Nah, kita ini memiliki tujuan untuk mendapatkan tempat perbaktian. Kita sudah doakan, kita sudah berikan komitmen, sudah coba berkumpul walaupun seberapa yang ada. Ini yang Tuhan hargai. Dan kedua, arti dari permanen tabut perjanjian. Saya mau tanya, tabut perjanjian itu ada apa-apa di dalam tabut perjanjian? Yang paling kita semua tahu adalah di situ terdapatlah 10 apa? 10 hukum. Dan 10 hukum itu adalah karakter atau tabiat Tuhan. Raja Daud selalu mengandalkan karakter Tuhan. Dia ingin karakter Tuhan menjadi permanen yang tinggal di dalam diri Daud. Kehadiran Tuhan, dia ingin agar Tuhan hadir di tengah-tengah. Jadi kalau kita mengandalkan juga akan firman 10 hukum di dalam jemaat kita, di dalam kehidupan kita, tempat tinggal itu pun akan kita bisa dapatkan. Tentu Tuhan akan menjawab semua kebutuhan kita. Anda buka dalam Roh Nubuat di sini katakan, ini dalam buku
apa ini MH halaman 477 ya, 477, dan juga dia tulis dalam buku A Man After God's Own Heart, tulisan dari Ellen G. White. Dikatakan sini, God estimates them by their purity of motive and their beauty of character. Ya sudah, halaman 477. For the Lord does not see as man sees. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Makanya Daud merindukan akan apa? Kediaman akan apa? Ini tabut perjanjian dalam supaya dia tahu bahwa dia butuh. God present is everything for David. You see that? Dia bilang kehadiran Allah itu adalah apa? Dari semuanya bagi Daud. David cannot do anything without God's presence. You see, dia punya apa? Ketergantungan kepada Tuhan. Dia tahu kita tidak bisa buat apa saja tanpa kehadiran siapa? Kehadiran Allah. Kemudian di bawah sini ditulis, David life aligns with God's desire. Sangat apa? Sangat betul sekali apa yang sudah di perjanjian baru udah bilang. Karena dia mau ikut apa? Kemauan Tuhan. Kemudian David deep walk with God made him relate. Ada bahasa Inggrisnya, sorry. Hubungan dalam perjalanan mendalam Daud dengan Tuhan membuatnya bisa diterima dan berpengaruh untuk memungkinkan Roh Kudus bekerja bersamanya. Jadi kalau kita memiliki perjalanan hubungan yang dekat dengan Tuhan, Roh Kudus akan bekerja bersama dengan kita. Ini lagi, when he was humble and obedient, he was called a man after God's own heart. Nah ini dia. His action proved that he trusted God. His heart was always searching for God's love and forgiveness. Ellen G. White book David, a man after God's own heart. Anda bisa buka itu. Dan kemudian di sini dikatakan bagaimana Daud bisa memiliki julukan a man after God's own heart. Dan inilah yang menjadi poin yang Ellen G. White sampaikan pada kita. Nomor 1, pray and ask the Holy Spirit, apa katanya? Daily, berdoa dan meminta apa? Roh suci setiap hari. Nomor 2, search and study His words daily. Apa namanya? Search atau artikan belajar firman Tuhan dan apa? Menggali akan firman Tuhan setiap hari. Kemudian yang terakhir dia bilang, give praise and thanksgiving daily. Jadi jangan lupa, inilah yang membuat Daud apa? Mendapatkan salah satu julukan, he was called a man after God's own heart. Karena setiap hari Daud berdoa kepada Tuhan dan meminta kuasa apa? Roh suci setiap hari. Dan yang ketiga, dia memberikan apa? Puji-pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan setiap hari. Makanya buku Mazmur Anda baca itu banyak sekali apa? Puji-pujian. Dan kalau Anda perhatikan ini ketiga karakter ini, kira-kira siapa yang memiliki tiga karakter ini kalau Anda baca di Song of Ages? Tuhan Yesus. Masih ingat kebiasaan Tuhan Yesus setiap pagi dia apa? Berdoa setiap pagi. Ya, kemudian apa yang dia buat? Apakah Yesus cuma berdoa semalam-malam suntuk? Tidak. Kalau Anda baca di Song of Ages, Anda pelajari bukan cuma berdoa, dia malah apa? Belajar firman Tuhan dan dia apa? Memuji Tuhan sambil menunggu apa? Fajar apa? Fajar menyingsing. Itu dia kalau Anda baca itu. Jadi inilah rahasia dari siapa? Dari Daud sehingga dia disebut man after God's own heart. Additional study dari Ellen G. White punya tulisan dikatakan bukan cuma itu juga, ada banyak sekali. Ini sesudah, walaupun dia sudah jadi raja, ini yang Ellen G. White, a key insight from Ellen G. White on David, a heart for God. Ya, dia tidak sempurna, tetapi dia memiliki a heart for God. Kemudian character development, kemudian gratitude and praise, selalu itu. Anda bisa baca di sini ketergantungan kepada apa? Kuasa Tuhan ya. Jadi Anda bisa lihat bagaimana ini additional study dari Ellen G. White. Kemudian Anda bisa baca juga dia punya additional study dari bagaimana David itu bisa disebut orang yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu dia love for God's law. Jadi makanya Anda bisa baca Mazmur 119.
Malah dia bilang, he delighted in God's statutes and meditate on them, finding them perfect and refreshing. Ya, malah kan dia renungkan itu apa? Siang dan malam. Ini Anda bisa baca, genuine love and desire for God. Anda buktikan dalam buku Mazmur 42 ayat 1, Mazmur 63. Kemudian dia praise and thanksgiving. Jangan lupa orang menyanyi, kita punya gereja sudah memiliki semua ini karakter ini. Dan Anda bisa lihat, ada terbukti banyak, malahan sudah ada lagu-lagu tuh. Bless the Lord, oh my soul. Nah itu kan Anda masih ingat lagu-lagu. Semua itu apa? Lagu-lagu dari Daud semua itu. Dan yang kedua terakhir di sini, pray, faith, and trust. Ini Daud buat semua. Kemudian yang terakhir dibilang, desire to do God's will. Ya, di kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi jangan lupa, balik lagi ke sini. How? Pray and ask the Holy Spirit daily. Search and study His words daily. Give praise and thanksgiving daily. Semoga ini bisa menguatkan kita semua. Tuhan memberkati. Amin.